Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan prolog sedikit tentang surat Al-Buruj. Malam hari ini kita akan membahas beberapa muqaddimah terkait dengan surat ini. Mulai dari namanya, kemudian keutamaannya, asbabun nuzulnya, jumlah ayatnya, dan juga apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Inilah poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita awali dengan nama dari surat Al-Buruj. Para ulama menyebutkan bahwa surat yang mulia ini sekurang-kurangnya punya dua nama. Yang pertama adalah As-Sama'i Dzatil Buruj. Ini nama yang pertama. Kenapa? As-Sama'i Dzatil Buruj. Yang kedua adalah surat Al-Buruj. Ini yang lebih umum untuk kita dengar dan umum untuk kita ketahui. Nama yang pertama, surat As-Sama'i Dzatil Buruj, itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai hasan sahih
oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Samurah. Sinten? Jabir bin Samurah. Binnya penting karena yang namanya Jabir enggak cuma satu. Ya, di antara sahabat Nabi yang namanya Jabir enggak cuma satu. Ada Jabir bin Abdullah. Ini adalah Jabir bin Samurah. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri. Biasanya di salat zuhur dan asar, Rasulullah SAW biasanya di salat zuhur dan asar, beliau membaca suratan As-Sama'i wat-Tariq. Surat nomor niku? At-Tariq. Was-Sama'i Dzatil Buruj. Dan As-Sama'i Dzatil Buruj. Jadi di sini Jabir bin Samurah kasih nama surat Al-Buruj dengan apa? As-Sama'i Dzatil Buruj. Wa nahwihima minas suwar. Atau surat-surat lain yang semisal dengan dua surat itu. Semisal nopone? Semisal nopone? Panjangnya. Jadi surat At-Tariq dan Al-Buruj itu bisa dijadikan ukuran panjangnya suratan yang dibaca di sholat zuhur dan asar. Sehingga suratan sholat zuhur dan asar itu levelnya panjang, pendek, apa sedang? Nah, sedang. Kalau yang pendek, nopo? Sholat nopo kok? Maghrib. Kalau yang panjang, subuh. Loh, zuhur, asar, maghrib, subuh. Kurang siji. Napa? Isya. Isya maksudnya yang mana? Hah? Yang sedang. Sedang itu bukan ina atau ina ya. Ina atau ina sedang. Ina atau ina itu pendek. Ya. Nah berarti kalau misalnya dengan subuhan itu ya. Subuhan ina atau ina. Ya, subuhan itu panjang. Napa Ustaz panjang Ustaz? Al-a'la panjang, al-a'la ya sedang. Al-a'la itu levelnya apa? At-Tariq. Subuh berarti napa? Amma yatasaalun. Wah Ustaz, dawa banget. Semono beda wa. Nabi SAW al-mulk. Kadang-kadang baca al-mulk di subuh. Ya, ya itu kalau bisa demikian. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lah Ustaz ngene masjidku wis gelem memejid be alhamdulillah ya wis ora apa-apa lah. Al-kafirun karo kulhu ya ora apa-apa. Sing penting gelem apa? Masjid disit, ndak apa-apa. Ya, yang penting mereka mau ke masjid dulu. Jangan sampai mereka nggak mau ke masjid lagi gara-gara suratan itu banget. Ya. Padahal ya orang jauh banget. Ya, kalau ngendong tanggane ya lebih suwe apa? Ngendong ngene tanggane lah. Ya. Nonton bal-balannya ya lebih suwe. Ya. Ya itulah kita menghadapi masyarakat yang beragam. Jadi ini nama yang pertama. Surat apa? As-Sama'i Dzatil Buruj. Baik. Itu dalilnya sudah saya bawakan.
Apa nama yang kedua tadi? Al-Buruj. Ya. Nama Al-Buruj ini diambil dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama bunyinya apa? Was-sama'i dzatil buruj. Diambil satu kata, Al-Buruj. Karena simpelnya nama yang kedua ini, maka rata-rata mushaf Al-Quran, cetakan manapun, kalau ketemu surat ini ya namanya surat apa? Al-Buruj. Di mushaf namanya Al-Buruj. Di kitab-kitab hadis namanya Al-Buruj. Di kitab-kitab tafsir juga namanya Al-Buruj. Sehingga yang lebih terkenal adalah, ini adalah poin yang pertama yang kita bahas, nama surat Al-Buruj. Ada berapa? 2. Apa yang pertama? As-sama'i dzatil buruj. Yang kedua? Surat Al-Buruj. Kita pindah ke poin yang kedua, asbabun nuzul. Ketika kita membahas asbabun nuzul, kita perlu memahami suasana atau kondisi ketika surat ini diturunkan. Ya, nanti kita akan jelaskan di belakang bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Apa kondisi kaum muslimin di Mekah? Nopo kondisinya? Mereka pihak yang kuat atau pihak yang lemah? Pihak yang lemah. Kenapa lemah? Karena jumlahnya masih sedikit. Dan memang orang-orang musyrikin Quraisy, mereka memang jahat. Sehingga kalau kita baca sejarah suasana kaum muslimin saat surat ini diturunkan, mereka adalah pihak yang ditindas. Orang-orang musyrikin Quraisy dengan berbagai cara mereka berupaya bagaimana laju dakwah Islam ini bisa dihalangi. Kalau nggak bisa di stop, ya minimal dihambat. Karena makin hari semakin bertambah kaum muslimin. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy ini berupaya keras dengan berbagai cara bagaimana supaya kaum muslimin ini nggak bertambah. Dengan pendekatan harta, dengan pendekatan tahta, dengan pendekatan wanita, dengan bujukan ini, bujukan itu, tapi ternyata nggak ngefek. Karena nggak ngefek, akhirnya mereka gelap mata, pakailah kekerasan. Di antara kaum muslimin saat itu yang mengalami intimidasi fisik, itu adalah keluarganya, sinten? Hah? Keluarganya Yasir. Sampai Nabi SAW bersabda, sobron ala Yasir. Wahai keluarganya Yasir, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Kalian pasti masuk surga. Allahu Akbar. Jaminan dari Rasulullah SAW. Sekeluarga itu disiksa semua. Yasir itu anak atau ayah? Ayah. Anaknya siapa? Ammar. Istrinya siapa? Sumayyah. Saudaranya Ammar siapa? Abdullah. Coba diulangi. Bapaknya namanya Yasir. Ibunya Sumayyah. Anaknya Ammar sama Abdullah. Baleni. Bapaknya
Yasir. Ibu Sumayyah. Anak Ammar sama Abdullah. Pemain bola apal. Sahabat Nabi apal. Satu keluarga ini disiksa semua. Kenapa? Karena mereka budak. Ya, mereka budak. Gak punya keluarga gak punya kabilah yang melindungi. Sehingga tuan-tuan mereka, pemilik mereka dari kalangan Bani Makhzum, itu habis-habisan. Bukan hanya siang-siang disuruh tiduran di pasir yang sangat panas di tengah padang pasir. Sampai mereka bakar batu gede. Ketika batu itu sudah merah, ditaruh di atas tubuh keluarganya Yasir. Luar biasa mereka. Dan Nabi SAW saat itu nggak bisa bantu karena memang di posisi yang lemah. Maka Nabi SAW hanya bisa menghibur keluarganya Yasir. Dalam suasana seperti itu, maka penduduk Mekah ini perlu diingatkan bahwa apa yang kalian lakukan ini sudah keterlaluan. Sekaligus kaum muslimin yang tertindas itu juga perlu dihibur. Maka diturunkanlah surat Al-Buruj. Di mana di dalam surat Al-Buruj ini diceritakan tentang orang-orang yang mengalami siksaan serupa. Karena mempertahankan keimanannya. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti bercerita tentang sebab nuzul dari ayat ini. Sebab diturunkannya dari sebagian dari ayat yang ada dalam surat Al-Buruj. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita. Penganut agama Majusi, itu awalnya mereka sangat berpegang teguh dengan kitab sucinya. Dan di kitab suci mereka, khamr, napa khamr? Minuman keras itu halal. Di kitab suci mereka, minuman khamr itu, minuman keras itu halal. Pada suatu hari, salah satu raja dari orang-orang Majusi minum khamr sampai mabok. Kakak perempuannya atau adik perempuannya atau anak perempuannya, di situ disebutkan ukhtu au ibnatuh. Pokoknya salah satu dari wanita ini, entah kakak perempuannya atau adik perempuannya atau anak perempuannya ikut mabok. Dan ketika puncak mabok itu dalam keadaan tidak sadar, mereka berzina. Berzina dengan apa? Saudara kandung atau dengan anak kandungnya sendiri. Wah, kapiran nih. Kemudian begitu mereka sadar, terus raja ini nyesel. Ini kenapa kok bisa kita seperti ini? Nanti kalau rakyat kita tahu bagaimana? Aib ini. Jadi di dalam agama Majusi itu khamr halal tapi zina haram. Apalagi zina dengan siapa?
dengan darah daging sendiri. Maka akhirnya si wanita itu ngomong sama raja, udah umumkan aja, kumpulkan rakyat, umumkan bahwa mulai hari ini zina dengan keluarga sendiri halal. Allahu Akbar. Kasih solusi kayak gitu. Umumkan aja, halal. Merevisi isi apa? Kitab suci. Jadi kitab suci pengen direvisi. Akhirnya betul. Karena sudah bingung, panik, usulan dari perempuan ini dia terima. Dikumpulkan rakyatnya. Pengumuman. Mulai hari ini zina bukan hanya zina saja ya. Tapi zina dengan saudara kandung atau saudari kandung halal. Rame. Gak mungkin kitab suci kayak gitu isinya. Mana buktinya, dalilnya mana? Gak terima mereka. Akhirnya dia bingung kan. Gak ada yang nerima, nolak semua rakyatnya. Akhirnya dia masuk ke rumah. Gimana coba? Mereka gak setuju. Nah, perempuan ini memang keblinger memang. Sudah sediakan pecut. Sediakan cemeti. Yang gak mau nurut, cambuk. Akhirnya dikerahkan Al-Quds, dicambuki. Ternyata tidak ada yang nurut. Sudah dicambuki, tidak ada yang nurut. Masuk lagi dia. Priwe kiye. Ya ini ngobasannya dewek ya. Ini gimana ini? Mereka nggak nurut, sudah dipecuti nggak mau. Udah. Pedang. Sediakan pedang, ancam mereka. Kalau misalnya mereka nggak mau nurut, penggal. Ayo, sudah kalap gitu kan, akhirnya betul. Dikerahkan prajuritnya, bawa pedang, siapa yang gak nurut, penggal. Ternyata di antara mereka, tidak ada yang nurut. Tetap mereka kokoh zina haram. Masya Allah. Masuk lagi dia. Sudah kayak gini saja. Alternatif terakhir, bikin parit yang besar, kemudian nyalakan parit itu. Isi dengan minyak, terus nyalakan. Bilang sama mereka, siapa yang pengen selamat, ikuti fatwa dari raja. Siapa yang gak mau, lemparkan ke mana? Parit yang berapi itu. Kata Ali bin Abi Thalib, fa'anzalallahu fihim, kutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud. Ini disebutkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Nah, ini ayat adalah peringatan buat penduduk Mekah. Karena setelah itu Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bahwa orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, yang menyiksa kaum mukminin, maka mereka akan disiksa di dalam neraka jahanam dan akan dibakar di dalam neraka. Ini peringatan buat musyrikin Quraisy bahwa kalian kalau tetap seperti ini, maka kalian akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang dahulu menyiksa kaum mukminin yang menolak untuk menghalalkan zina. Ini adalah asbabun nuzul. Baik. Apa keutamaan surat Al-Buruj? Keutamaan surat Al-Buruj ini satu, termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca di sholat napa wau? Zuhur dan asar. Ini keutamaan yang pertama. Termasuk surat yang direkomendasikan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di sholat duhur dan asar. Dalilnya sudah kita bawakan tadi. Hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan hasan sahih oleh Al-Albani. Keutamaan yang kedua, surat Al-Buruj adalah salah satu dari surat Al-Mufassal. Surat apa? Al-Mufassal. Apa itu surat Al-Mufassal? Surat Al-Mufassal itu adalah 65 surat. Berapa? 65 surat yang tidak ada kembarannya di kitab-kitab suci manapun. Apa? 65 surat yang tidak ada kembarannya di kitab suci manapun. 65 surat itu adalah dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Apa kuwi swita kelima? Yaitu dewek ngono. Ya. Dari surat apa? Qaf sampai surat An-Nas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Arnaud dan juga Tarhuni. Di mana Nabi SAW bersabda, "U'titu makanat Tauratis sab'." Aku, kata Nabi SAW, dikaruniai oleh Allah 7 surat panjang-panjang yang menggantikan Taurat. Taurat itu kitab suci yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ya. Jadi isi kitab Taurat ini sudah terwakili oleh 7 surat panjang-panjang. 7 surat panjang-panjang itu dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. 7 surat. Ini surat yang kedua, ya, sampai surat At-Taubah ini mewakili dari Taurat. Wa u'titu makana zaburil mi'in. Adapun Zabur itu sudah terwakili oleh surat Mi'in. Mi'in itu apa? Mi'in itu surat yang ayatnya jumlahnya sekitar 100-an. Selain 7 surat yang tadi di awal. Jadi dengan cari surat-surat yang panjang ayatnya sekitar 100-an, 100 lebih, 100 kira-kira seperti itu, 100 sekian. Itu menggantikan dari kitab apa? Zabur. Kemudian tinggal kitab apa lagi? Injil. Wa u'titu makanal injilil mathani. Dan aku, kata Nabi SAW, dikaruniai untuk menggantikan Injil surat-surat yang panjangnya sekitar 200-an ayat. Kurang dari 100 ayat. Kurang dari 100 ayat. Itu dinamakan oleh Nabi Mathani. Cari aja surat-surat yang di bawah 100 ayat, 90, 80. Nah, berarti surat-surat tadi ini menggantikan apa tadi? Kitab suci apa? Zabur, Taurat, Injil. Nah, terus kalau kayak gitu Al-Quran apa kelebihannya? Ini mirip Taurat, ini mirip Zabur, ini mirip Injil. Terus kelebihan Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab ini apa? Wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat-surat mufassal. Berapa surat tadi? 65. 65 surat ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena tidak ada kembarannya di dalam kitab-kitab suci yang lainnya.
Dan salah satunya surat apa? Al-Buruj. Baik, kita ulangi. Apa keutamaan surat Al-Buruj? 1, dianjurkan untuk dibaca di sholat duhur dan asar. Yang kedua, salah satu dari surat Mufassal. Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Man qara'a suratal buruji, barang siapa membaca surat Al-Buruj, a'tahu Allahu bi'adadi kulli yaumi jumu'atin wa kulli yaumi arafah yakunu fid dunya 10 hasanat. Dia akan diberi pahala sebanyak jumlah hari Jumat dan hari Arafah mulai dari ada dunia sampai kiamat. Ping 10. Hari Jumat mulai dari ada dunia sampai hari kiamat. Pinten jumlahnya? Nyurung lahir Ustaz. Banyak banget. Kali 10. Tapi hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Walaupun dicantumkan di dalam beberapa kitab tafsir. Contoh misalnya di dalam Al-Kasyafnya Zamakhsyari ditulis di situ. Di dalam tafsir Baitawi ditulis di situ. Dalam tafsir Abi Su'ud ditulis di situ. Tapi sayangnya itu hadis palsu. Kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini itu palsu. Kata dalam kitab Al-Fathus Samawi, kata Imam Al-Munawi itu palsu. Makanya pentingnya ngaji pakai apa? Pakai guru. Jadi panjenengan bagus ngoleksi kitab tafsir, bagus. Tapi perlu ada bimbingan dari nopo? Guru. Karena kadang-kadang dalam beberapa kitab tafsir ada seperti ininya. Maka kita harus di bawah bimbingan guru. Guru itu ngasih tahu, oh kalau ini hadisnya bisa dipakai karena sahih, ini enggak. Ini palsu, ini dhaif, ya. Dah, terakhir surat Al-Buruj Makkiyah atau Madaniyah? Sepakat sudah. Bisa ada bocorannya mau? Ya. Ini ijma. Ya, Makkiyahnya surat Al-Buruj ini ijma para ulama dinukil oleh Imam Ibnu Atiyah, Imam Ibnu Jauzi, Imam Al-Qurtubi, Imam Asy-Syaukani, Ibnu Ashur dan juga Al-Harari. Jadi Al-Buruj adalah Makkiyah. Yang terakhir sekali berapa jumlah ayatnya? Sedang lihat ya. 22 ayat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki inti dari kajian kita yaitu tafsir surat Al-Buruj. Akan kita awali dengan tafsir global dari surat Al-Buruj. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.